Tujuan, sebuah kata yang selalu menjadi tanda tanya setiap orang. Tidak paham akan apa yang diinginkan atau tidak ada keberanian untuk menerima resiko akan setiap keputusan, membuat segala hal yang dilakukan tidak akan pernah ada kejelasan. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Dan tema kita hari ini membahas hubungan Susan Sameh dan Fajar Alfian, hanya di Sudut Pandang. Setelah dirumorkan putus dengan Fajar Alfian, Susan Sameh justru mencuri perhatian karena bermain bulu tangkis dengan kaos pemberian Fajar. Beberapa waktu lalu, Fajar Alfian menjalin kedekatan dengan selebriti cantik Susan Sameh. Susan juga beberapa kali datang ke tribun penonton untuk mendukung Fajar. Pelatih ganda putra Indonesia, Harry Ipi, juga menyentil bahwa Fajar Alfian bisa menang di turnamen karena ada bebeknya. Hal ini pun menegaskan hubungan mereka berdua. Namun belakangan ini, saat diwawancarai oleh media, Susan Sameh tidak mengakui bahwa Fajar Alfian adalah kekasihnya. Ia menyebut kalau Fajar adalah teman baik saja. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, Fajar sempat mengungkapkan bahwa dirinya punya rencana menikah dengan Susan Sameh setelah Asian Games 2022. Tapi karena Asian Games tertunda, makanya rencana pernikahan pun ikut tertunda. Gitu. Tapi ini berbeda dengan pendapat Susan yang mengatakan hubungan mereka hanya sebatas teman saja. Sebenarnya mereka berdua nih gimana sih? Kok di media tuh nggak kompak gitu? Yang jelas Fajar pribadi yang bukan atau yang mau hanya mengaku-ngaku gitu. Oke. Dan menurutku Fajar itu bukan pribadi yang banyak omong. Nah, orang yang nggak banyak omong itu biasanya kalau ngomong tuh, kalau berbicara tuh ya mikir. Jadi nggak mungkin lah dia punya keberanian mengaku di media. Apalagi yang diceritain kan bukan sekedar pacaran, bahkan mau menikah. Ada rencana mau menikah, masa sih? Ada obrolan rencana untuk menikah, tapi tertunda. Ya artinya kan kalau udah nyampe ngomong kayak gitu, apalagi dilihat dengan pribadinya yang kayak gitu, nggak mungkin lah hanya mengaku-ngaku kan. Sedangkan Susan Sameh malu-malu aja sih menurutku. Oh gitu. Sama aja. Ini malu-malu di media apa malu-malu depan Fajar juga? Di media aja. Oh, di media aja. Di media aja. Lagian kan artis kan Susan Sameh. Iya, artis, sinetron, bintang film. Masa Fajar berani untuk mengaku-ngaku begitu, apalagi di media. Dari sisi pribadi, dari sisi kepribadian Susan Sameh itu menurutku pribadi yang mut-mutan. Jadi hari ini suasananya senang, ceria. Besok belum tentu gitu. Tapi dia juga bukan orang yang ya kalau tidak ada rasa empati atau rasa senang terhadap seseorang, masa dia repot untuk menyaksikan, untuk mendukung kan. Ya. Dia bukan pribadi yang gampangan gitu, bukan perempuan yang gampangan, bukan perempuan yang asal-asalan. Sama sih wataknya tuh. Cuma kalau
Fajar ya apa adanya, menceritakan apa yang harus dia ceritakan. Kalau Susan Sam itu adalah pribadi yang teka-teki, selalu teka-teki. Hari ini seperti apa, besok seperti apa. Tapi intinya yang gue lihat sih sama-sama punya rasa. Kan dikabarkan putus. Ya berarti kan lu pernah pacaran. Ya. Apa yang akhirnya bikin mereka putus? Perbedaan keputusan. Fajar itu kan tipe orang yang segala sesuatu tuh dipikir matang, gitu. Direnungkan, baru kemudian diputuskan. Sedangkan Susan Sam itu tipe yang antusias, yang menggebu. Jadi kalau udah ada maunya saat ini, nggak dipikir. Bukan ceroboh ya, tapi karena dia itu perempuan yang tidak gampang suka. Oh, jadi susah buat suka kan sesuatu, sekalinya suka tuh Antusias, menggebu, nggak mikir. Ayo aja gitu. Sedangkan si Fajar ini menurutku dari sisi kepribadian orang yang bukan ragu ya, tapi segala sesuatu itu dipikirkan, dipersiapkan, direnungkan gitu. Nah itu aja yang akhirnya terjadi bentrok gitu, terjadi sampai akhirnya dikabarkan putus. Bukan masalahnya dengan apa yang dirasa, bukan. Tapi perbedaan sikap ketika memutuskan sesuatu gitu. Nah, gimana cara ngadepin tadi kan lo bilang Susan Sama itu moody, ya kan, mut-mutan. Gimana cara menghadapi orang yang mut-mutan? Nggak usah terpancing, nggak usah jadi kesal, nggak usah jadi ragu. Orang yang moody itu kadang-kadang apa yang dia ucapkan atau yang dia lakukan tuh dia sendiri lupa. Karena reaksi apapun yang dia lakukan itu tergantung suasana hatinya saat itu. Misalkan tahu-tahu diam. Nggak ada sebab tahu-tahu diam. Memang moodnya Jari itu seperti itu ya? Pinginnya diam. Nggak ada apa-apa, tahu-tahu heboh. Ntar besoknya nggak ada apa-apa, tahu-tahu sedih. Nah kalau kita tidak paham, kita jadi bertanya-tanya kenapa dia jadi diam. Padahal kemarin heboh gitu. Kenapa dia jadi sedih ya? Apa karena aku kurang ini, apa aku kurang itu ya? Padahal kemarin heboh, bukan, nggak ada. Oh, pasangannya jadi ngerasa kok hari ini sedih gara-gara aku mungkin. Iya gitu. Nah itu sulitnya berhadapan dengan orang yang moody. Kalau kita tidak benar-benar paham, kita salah menyimpulkan. Orang yang moody itu kasih kemerdekaan aja. Dengan begitu dia nyaman. Nah ketika dia nyaman, dia akan ngerti dan tahu dengan apa yang harus dan tidak harus dia lakukan. Biasanya semudi-mudinya seseorang itu kalau berhadapan dengan orang yang dia suka, reaksinya itu bukan karena orang yang dia suka, tapi karena hal lain. Apapun reaksinya ya, entah sedih, entah heboh, entah lucu, karena suasana hatinya di saat yang lain. Tapi ketika di depan orang yang dia suka atau yang dia senang, dia tunjukkan, dia lampiaskan. Nah orang yang berhadapan dengan orang kayak gitu tuh
Kalau tidak benar-benar paham, jadi seolah-olah dia yang disalahkan, Pada seolah-olah dia yang jadi korban gitu. padahal itu eh, melampiaskan Dia melampiaskan emosinya di luar ya. iya, melampiaskan apapun yang dia rasakan di hadapan seseorang, itu tandanya karena seseorang itu dia percaya. Karena biasanya kalau kalau orang kayak gitu tuh kalau berada di lingkungan yang dia nggak paham, yang nggak dia kenal, bahkan yang dia nggak suka, dia akan menjauh, pergi sendiri gitu. Nggak akan memperlihatkan apapun suasana hatinya di ruang lingkup itu, mencari tempat yang lain. Tapi ketika ketemu orang yang dia nyaman, dia suka tuh jadi seperti sesuka hati gitu. Padahal sesuka hatinya itu dasarnya karena nyaman, karena merdeka, bukan bukan orang yang dia buat sesuka hati itu dijadikan korban. Ya, ya, ya. Bukan. Nah, kadang-kadang salah pengertiannya di situ. Itu siapapun sih. Kebetulan aja kita lagi bahas ini kan, bahas mereka ini. Tapi banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Misalkan Susan sama ini lagi di luar gitu ya, terus nggak bisa marah di lingkungan itu, akhirnya Di depan orang yang dia nyaman, siapapun itu, apalagi pacar atau suami sekalipun, dia jadi begitu. akhirnya jadi ngomel-ngomel Ngomel-ngomel sendiri sendiri. gitu Nah, ya, yang emosi sendiri. pasangan yang nggak ngerti itu jadi kebingungan. Kenapa? Apa karena aku? Apa gitu karena aku? marahnya. Apa salahku? Bukan, nggak. Tapi kadang-kadang juga orang yang kayak gitu tuh juga nggak bisa jelasin kayak Susan Sami itu. Menurutku bukan Susan Sami doang ya yang begitu. Nggak bisa jelasin. Gue bukan marah sama lo, bukan kesal. Tapi kenyataan yang dilihat seperti marah, seperti kesal kan, jadi serba salah. Nah, satu-satunya jalan Untuk ngadapinnya, ngadapin orang kayak gitu tuh ya biarin aja, merdekakan aja. Ntar kalau dia udah tenang, udah nyaman, dia akan cerita dengan sendirinya kenapa aku seperti itu. Nah, kadang-kadang yang berada di sekitar dia tuh karena merasa jadi korban, jadi tumpuan kesalahan, akhirnya cepat menyimpulkan. malah jadi terpancing emosi Iya, juga. malah jadi terpancing emosi, akhirnya malah berantem. Padahal yang kemudian itu tidak begitu maksudnya. Makanya buat orang yang pacaran, buat orang yang suami istri, yang paling penting itu dalam menjalani hubungan itu, hal pertama tuh yang harus dilakukan adalah gimana caranya memahami pasangan. Itu dulu. Apa penyebab orang itu jadi pribadi yang mut-mutan? Pertama karena sering kecewa. Sudah pasti. Penyebab kecewanya itu karena selalu ketemu orang yang ada maunya. Kalau selalu ketemu orang yang selalu ada maunya, yang selalu ada tendensi terhadap dia. Apalagi kayak Sun Sam yang cantik ya. Rama misalnya dengan cowok, nah yang diramainya salah pengertian. Intinya karena banyak kecewa dan tidak ada tempat untuk bercerita dengan merdeka. Bahkan kadang disalahkan. Gitu. Itu penyebab orang kemudian tuh rasa kecewa yang dalam, rasa kecewa yang banyak mengalami kekecewaan. Dominannya dalam segala hal. Ditambah lagi tidak ada tempat untuk bercerita dengan merdeka. Kalaupun ada malah disalahkan. Nah, gimana caranya bikin orang yang kemudian itu jadi nyaman gitu, atau bahkan nggak kemudian lagi? Dengarin.
dengarin aja. Dengarin dan jangan salah pengertian. Karena orang yang kemudian tuh cuma satu sih yang dia inginkan, mau didengar. Apapun ceritanya ya. Iyalah, apapun entah ceritanya bernilai atau nggak bernilai, tapi mayoritas orang kemudian tuh hanya pengen didengarin. Dan yang mendengar pun jangan merasa capek, jangan cepat menyimpulkan. Siapapun yang kemudian jangan pernah dimarahin. Dengarin aja. Cuma kan jadi seorang pendengar tuh kalau Sulit. tidak berjiwa besar capek. Satu, yang kedua, orang kemudian tuh kalau cerita ngelompat-lompat. Mana yang dia ingat aja. Jadi kalau cerita tuh nggak bisa urutan 1, 2, 3 Nggak bisa. ya. Nanti 2, Aku ya 7. tadi ini. Tapi kan, nah udah pindah tuh. Beda tema lagi. Iya. Nah makanya dengerin aja. Nah untuk menjadi pendengar yang baik itu syarat mutlaknya tuh harus berjiwa besar. Karena kesannya seorang pendengar tuh seperti orang bodoh. Karena hanya mendengar kan. Nah sedangkan yang bercerita itu atau yang memberi tanggapan itu terkesan lebih cerdas. Padahal orang yang paling keren tuh orang yang mau mendengar. Orang yang mau mendengarkan cerita orang lain. Apapun bentuk ceritanya. Terus kalau Fajar itu orang yang santai. Ya karena segala sesuatu itu harus dipikir dan dipersiapkan. Dan dia tidak akan memutuskan sesuatu kalau tidak benar-benar yakin atau tidak benar-benar siap. Kalau secara karakter sih sebenarnya cocok. Cuma belum saling pahami aja. Belum saling kenal ya. Ya, satu sama lain. Menurutku bukan mendahului kuasa Tuhan. Karena sadar betul bahwa ketajaman rasa yang gue miliki itu karunia Tuhan. Karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang dia titipkan kepadaku. Dasarnya dia nitipkan ya aku tidak tahu karena Tuhan Maha. Sedangkan aku hanya manusia biasa. Yang dititipin itu. Sesuai yang kalau yang gue rasain, yang gue lihat sih ntar juga baik lagi. Nggak tahu gimana kronologis kejadiannya. Tapi kesimpulannya yang gue lihat ntar juga baik lagi. Karena dasarnya adalah ya dasar yang bikin mereka balik lagi. Bukan soal apa yang dia rasakan. Tapi karena belum saling memahami. Susan sama itu sekali lagi karena tidak gampang suka, jadi kalau suka antusias. Si Fajar ini sesuka apapun santai, seperti biasa aja. Beda cara penyikapan. Oke. Dan satu lagi yang harus diketahui oleh orang-orang yang berteman, bersahabat, berpacaran atau suami istri yang kebetulan punya pasangan yang mudian atau punya teman yang mudian. Biasanya orang yang mudian itu kalau menyukai orang itu kayak membenci, ngerti nggak prakteknya? Yang paling disukai malah yang paling dicuekin. Iya gitu. Yang paling disukai, yang paling nggak diperhatiin kesannya tuh.
Karena rata-rata orang kemudian itu tidak tahu cara menyayangi orang. Kenapa seperti itu? Ya orang yang banyak kecewa, kira-kira sering disayangi nggak? Enggak. Cuma kalau mereka berdua ini menurutku cocok banget sih sebenarnya. Dan ini dikabarkan putus, bahkan mungkin putus betulan. Tapi menurutku sering sih terbaik lagi. Karena pada dasarnya mereka cocok. Kalau misalkan ku deskripsikan gini, kalau bagi Susan si Fajar ini menyebalkan, ya karena biasa aja. Nah kalau Karena kayak flat aja terus gitu ya. ya kalau bagi Fajar si Susan sama ini mengesalkan. Jadi menyebalkan dan mengesalkan. Tapi tidak bisa dibohongi, sama-sama suka sih menurutku ya. Mudah-mudahan aja salah. Gitu. Karena kalaupun benar udah biasa itu. Nah, Susannya sendiri buat ngadepin Fajar gitu. Yang harus diterima, yang harus dimengerti gitu dari seorang Fajar. Kan tadi kalau Susan udah dijelasin kan, cara menghadapi orang yang moody gitu. Nah, dari Susannya sendiri biar nggak salah tangkap karena mungkin kalau senang flat aja, kalau Orang yang perfect biasanya ngatur. Bukan karena dia merasa lebih pintar gitu ya. Orang yang perfect, orang yang butuh orang yang selalu segala sesuatu dipersiapkan itu banyak berpikir, bukan berarti nggak yakin. Orang perfect itu kalau kerja tuh kayak di kantoran. Nah, sedangkan orang kemudian tuh kalau kerja tuh seniman gitu. Itu aja sih. kalau yang perfect Tersusun gitu. dari 1, 2, 3, 4, 10. Kalau yang kemudian Dan aku tidak merasa orang kayak Fajar ini kayak pribadi yang menggurui gitu. Kan ada orang yang perfect tapi menggurui. oke. Ada orang perfect malah memponis. Nah kalau dia ini enggak. Rata-rata orang perfect itu terlihat biasa aja. Enggak antusias. Enggak kagetan. Karena segala hal itu dia persiapkan apapun. Jadi kalau berhasil nggak aneh. Ya gitu. Ya itu dia. Tapi kalau gagal, Nah kayaknya mikirnya kecewa Pak. berat Ya, gitu ya. kayaknya gue kurang Oh, persiapan. kalau tidak sesuai dengan yang direncanakan tuh kecewa berat. Nah ada yang begitu kebetulan si Fajar ini tipe orang yang ya pokoknya segala sesuatu harus dipersiapkan dan dipikir. Gagal atau berhasil itu konsekuensinya. Yang penting sudah dipersiapkan. Tapi memang nggak ada orang yang perfect yang pokoknya harus apa kata dia. Ada orang yang perfect itu kalau gagal kayaknya sebuah kesalahan fatal. Perfect pun ada dua macam gitu. Oke. Kalau Fajarnya yang santai lah pokoknya. Ya sudah, yang penting segala sesuatu sudah kita persiapkan, segala sesuatu sudah kita pikirkan. Berhasil atau gagal itu konsekuensi. Karena pribadi yang kebapaan sih. Aku tidak tahu sebenarnya yang mana Fajar tuh. Lo kan yang lihat ya.
Ya gua aja yang lihat, lo mah nggak usah. Kamu Nggak, mau baca doang aku. Nggak pernah nggak tahu. perlu dilihat. Susan Samet itu yang mana aku tuh nggak tahu. Yang Fajar juga aku nggak tahu yang mana. Pemain bulu tangkis. Ya itu lagi ngebaca. Iya, nggak tahu yang mana orangnya, pokoknya dibaca. Nih, Murni berdasarkan apa yang dirasa, yang diceritakan. ini pertanyaan banyak orang juga nih ya. Gimana sih cara meyakinkan pasangan kalau sebenarnya kita itu benar-benar serius di dalam hubungan? Gimana cara meyakinkan pasangan kalau kita itu benar-benar serius? Sebenarnya gini sih, yakin atau tidaknya kita dengan pasangan itu tergantung dengan siapa kita berpasangan, bagaimana pribadinya. Nah, Oh. kayak misalkan jangan mengukur diri sendiri itu aja untuk Nah, kayak gini, untuk meyakinkan Susan Sameh dengan ya karakter kalau yang dia di paham kuncinya tuh itulah, makanya dalam sebuah hubungan itu yang paling penting tuh gimana caranya kita mengenali, pasangan. memahami pasangan. Nah, jangan sibuk dengan momentum, jangan sibuk dengan kata-kata, jangan sibuk dengan janji. Karena sekuat apapun kita berjanji, sehebat apapun kita bicara tentang kesetiaan, sedalam apapun yang kita rasakan terhadap pasangan, kalau kita tidak kenal atau tidak mau mengenal pasangan kita, semua yang kita ucapkan itu kadang sia-sia gitu. Ketidakyakinan akan sesuatu itu kan karena kita belum kenal. Nah, kadang-kadang orang pacaran tuh, ini buat banyak orang deh, nggak sibuk untuk saling mengenal. Sibuknya tuh makan malam, sibuknya tuh jalan-jalan, sibuknya tuh sama-sama beliin hadiah, sibuknya tuh berjanji untuk seia sekata, berikrar tentang kesetiaan. Kalau kita mengenal seseorang itu dengan baik dan benar, nggak berikrar pun akan tetap yakin. Contoh, kita tidak akan beli obat kalau kita tidak benar-benar tahu obat itu apa, komposisinya gimana, Untuk apa? untuk apa. Mengobati apa? Nah, jangan kita sibuk, pokoknya obat ini menyembuhkan ini. Nah, kita beli aja, tapi kita tidak baca komposisinya, kita tidak baca dari apa bahannya obat ini. Jadi mengenal itu sangat penting. Efek sampingnya. Efek sampingnya seperti apa. Nah, orang ini kalau sudah jatuh cinta pokoknya buta. Itulah makanya kenapa kan sering banget orang bilang cinta itu buta. Nggak tak. Jadi kebanyakan orang jatuh cinta itu kayak beli kucing dalam karung. Pokoknya beli aja. Karena lagi cinta, lagi suka. Tahu-tahu salah beli. Ya kan? Ya kan gitu. Pokoknya kalau udah cinta tuh detik, itulah saat, itulah harus jadi lakiku, harus jadi biniku. Karena melihat yang tampak saja. Iya. Ya. Sedalam apapun yang gua rasain terhadap lo, secinta apapun yang gua rasain terhadap lo, sesayang apapun yang gua rasain terhadap lo, ya gua harus kenal lo. Yang gua cinta itu, yang gua sayang itu orangnya itu seperti apa, kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa. Itu yang penting, supaya aku bisa ngejalani dengan lo tuh. Nah, tapi kebanyakan itu tadi, karena aku udah cinta sama lo, pokoknya gelap aja bawaan. Kayak mabok aja gitu. Jadi orang jatuh cinta tuh kayak orang minum minuman keras.
Ngefly terus ya. Ya pokoknya mabok, nabrak kiri kanan. Begitu pengaruh maboknya hilang baru sadar, oh salah. Oh, ternyata. benjol Iya. gitu. Gitu. Ini keluar dari urusan Susan sama Fajar tadi kan. Aku bercerita gitu, karena kenapa akhirnya berantem gitu. Jadi kalau kamu menyukai seseorang, kenalilah. Ya kenal dulu. Sibuklah untuk mengenali. Iya, sibuklah untuk mengenali, bertanya kebiasaannya apa. Karena kita tidak akan saling kenal kalau kita tidak saling tanya. Nah, kebetulan aja gue nih. Nanya kok tinggalnya di mana, Ya itu doang. kerjaannya apa, Nah, paling yang ditanya itu 3 hal. penghasilannya berapa, Iya, iya paling yang ditanya anak tuh. siapa. Iya, paling yang ditanya tuh pertama, kamu sudah punya pacar belum? Iya. Nah itu kalau suka tuh. Atau kamu sudah menikah belum? Yang kedua, ngomong-ngomong tinggalnya di mana? Nah, yang ketiga, bisa nggak kapan-kapan kita makan-makan? Yang kelima, udah agak dekat kan hubungan ini. Kerjaanmu apa? Penghasilanmu berapa? Nggak tahu yang dicintai dan yang disayangi itu tuh pribadinya seperti apa, karakter orangnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Pokoknya kalau udah cinta tuh gelap aja bawaannya tuh. Kalau lo kan bisa baca ya, makanya bisa langsung tahu karakter orang. Nah kalau kita ini yang Ya itulah biasa-biasa tadi aja ketika gitu, bertemu tuh saling lihatlah bule tuh. yang diceritain tuh harusnya apa gitu, Ya kalau bule tuh dia cerita tentang pribadinya, tentang kesehariannya. ya tetap gitu ya. selalu cerita kepada apa? Kalau bule tuh yang gue lihat, ketika dia suka sama seseorang dia ceritakan dulu dirinya siapa, kebiasaannya apa, begini. Makanya asik kalau bule tuh ngobrol. Nah kalau kita ini kalau udah cinta, pokoknya main di embat aja pokoknya. Tuh baru sadar, oh yang gue cintain ternyata pemarah. Ya ngobrol biasa aja, Oh, jangan. saling cerita apa yang dimiliki, bukan bercerita tentang apa yang sudah dilalui di hidupnya Nah ya. iya, Gitu. dan naif, maksudnya selalu alasan cinta tuh, kenapa cinta? Karena dia cantik. Sudah pasti itu. Kenapa dia cinta? Kenapa cinta? Karena dia ganteng. Kenapa cinta? Karena hidupnya mapan. Kenapa cinta? Karena dari keluarga baik-baik. Iya, itu semua normal. Tapi yang penting kenali dulu pribadi yang lo cinta itu seperti apa. Dan berceritalah masing-masing itu saling bercerita tentang kepribadian masing-masing. Apa adanya. Apa adanya. Karena kenapa? Siapa tahu kita berjodoh, akhirnya menikah, hidup bersama selamanya. Gimana rasanya kalau kita tidak saling kenal? Sekarang gini aja, kalau misalkan berpikir cerdas ya, sudah punya istri cantik atau ganteng, sudah punya istri berduit atau suami berduit, sudah punya istri punya jabatan atau punya suami punya jabatan, sudah punya istri dari keluarga baik-baik atau udah punya suami dari keluarga baik-baik. Tapi kenapa tetap aja masih ada perceraian? Sudah didasari cinta. Sudah didasari rasa sayang yang dalam. Sudah lengkap. Tapi kenapa tetap bercerai? Dan asing. Ya karena nggak saling kenal. Karena selama kenal, PDKT, pacaran, kemudian berumah tangga, sibuk dengan simbol-simbol, sibuk dengan janji kesetiaan, sibuk aku padamu, padamu aku, gitu. Bulan bintang, hanya Selamat dirimu, pagi, selamat sore, selamat hanya aku malam. milikmu. Pokoknya gitu-gitulah.
Boleh, tidak salah sih aku milikmu, milikmu aku, boleh. Ya boleh lah, masa Boleh, nggak boleh? boleh. Tapi Boleh. sebelum itu dilakukan, kenali dulu, saling kenal dulu. Itu penyebabnya, itu penyebab ributnya sebuah pasangan. Karena tidak saling kenal. Dan untuk bercerita tentang kepribadian itu takut. Karena takut nanti kalau aku ceritakan aku pemarah, takutnya dia nggak mau. Ya daripada lebih baik diceritakan dari awal daripada pada akhirnya ketika Oh, jadi kalau bercerita di awal tuh ceritain yang bagus-bagusnya aja. Yang 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 jelek-jeleknya tuh tidak mau terus terang gitu kan. Makanya lu bilang kayak kucing dalam karung. ya iyalah, Karena luarnya ya terbiasa ngomong yang bagus-bagus di awal. siapa sih di dunia ini yang tidak mau punya istri cantik? Siapa sih di dunia ini yang tidak mau punya suami ganteng? Siapa sih yang tidak mau punya istri kaya atau punya suami kaya? Siapa sih? Siapa sih yang tidak mau dapat istri dari keluarga baik-baik atau suami dari keluarga baik-baik? Tapi kalau tidak saling kenal, namanya juga tidak saling kenal. Aku saja yang kadang, kan seperti ku bilang tadi, aku tidak tahu mereka berdua ini. Tapi aku bercerita, aku aja yang punya rasa yang tajam pun sering nanya. Kalau tidak bertanya atau tidak bercerita, orang tidak akan kenal kita. Pasti dasar utama orang jatuh cinta atau suka itu karena cantik atau ganteng. Hal kedua karena berduit. Ya kebanyakan. Ya, yang paling banyak karena berduit. Karena diyakini 1000% oleh banyak orang bahwa kalau punya suami yang mapan atau punya istri yang mapan itu pasti bahagia. Pada kenyataannya banyak yang bercerai yang kaya-kaya. Justru yang hidupnya biasa aja bertahan. Yang hidupnya biasa aja langgeng. Justru yang sering kita dengar kabar perceraian yang nggak udah-udah itu yang berduit, yang cantik, yang ganteng, karena mereka tidak saling kenal. Nah, sedangkan orang-orang yang biasa aja ceritanya terlihat receh, ceritanya itu terlihat receh, tapi itu yang sebenarnya. Orang-orang biasa tuh lihat lah, cerita di gardu, cerita nggak mahal-mahal deh pacarannya. Cerita, oh ya tadi aku mancing ya, tahu begitu-gitu doang. Menceritakan hal-hal sepele. Ya hal-hal sepele. Tapi kalau orang-orang yang berduit, orang-orang yang katanya keren itu ceritanya tuh yang yang katanya elegan, intelek, berkelas. Tapi pada kenyataannya banyak banget yang bercerai. Kalau mau tahu cara mempertahankan rumah tangga dengan baik dan benar, bergurulah dengan orang-orang biasa. Bergurulah dengan orang-orang desa. Yang hidupnya biasa Yang aja. hidupnya biasa aja. Karena orang-orang desa itu hidupnya nggak kamuflase. Malah yang nggak masuk akal lagi, belum pernikahan itu terjadi, udah ada janji harta gono gini. Takutnya bercerai. Ya kan gimana sih? Banyak. Ada satu lagi yang pernah aku lihat. Mengadakan nikah tuh sampai di Mekah situ. Tapi tetap aja nanti ribut-ribut juga. Sedangkan orang-orang kampung, orang-orang desa, ada uang, saling cinta, manggil penghulu biasa aja, bertahan. Karena
Jangan salah loh, cerita yang receh itu itulah yang membuat kita saling kenal. Cerita yang konyol-konyol, Ya konyol, yang nggak lucu. ada artinya. Bagi Justru orang-orang berarti. yang merasa yang menengah ke atas, yang sibuk, yang berjabatan, yang berduitan, apa sih? Melihat orang-orang biasa yang bercerita. Tiba-tiba menceritakan sendok jatuh. Sendok jatuh, Nggak cerita, penting ya banget. seperti nggak penting cerita-cerita orang biasa itu, tapi itulah yang membuat bahagia. Ini harus panjang diceritakan yang begini nih, karena ini ilmu buat buat, buat banyak orang gitu. Orang dulu, orang desa dulu, mereka menikah dasarnya cinta, sayang, dan saling kenal. Akhirnya menikah, walau nggak punya apa-apa. Kemudian berjuang, berdua, bersama, pada akhirnya jadi apa-apa. Makanya mereka tuh bahagia. Nah kalau orang-orang yang merasa, yang merasa yang katanya di atas, ketika menikah tuh kayak bertanding kehebatan, Bukan bekerja bukan sama. bekerja sama. Orang-orang yang katanya hebat, yang katanya cerdas, yang katanya elegan, yang katanya intelek, yang katanya kaya raya, belajarlah dari orang-orang desa dalam menjalin hubungan. Yang dari nggak punya apa-apa, jadi punya apa-apa karena bareng-bareng itu. Ya kita ini harusnya malu, mental kita ini sudah jauh. Orang dulu tuh kadang suaminya merantau 3 bulan, nggak ada handphone. Betul. Kalaupun harus tahu suaminya atau suaminya pengen tahu istrinya, berkirim surat. Nah kita ini serba ada, tapi tiap hari nggak ada kerjaan lain, saling mencari tahu kemana, di mana keberadaan pasanganku. Yang lebih parah lagi nggak percaya, coba video call, takutnya lagi sama siapa. Nah sedangkan orang-orang desa tuh orang-orang desa lah. Orang dulu ya. Orang dulu, ya ampun, kadang 3 bulan suaminya merantau kemana. Tapi punya keyakinan. Ya kenapa mereka punya keyakinan? Karena mereka itu membangun hubungan tuh dengan ngobrol. Dengan ngobrol yang polos-polos apa Iya, yang adanya. apa adanya. Aku tuh, tapi jangan loh. Tapi mikir dulu kalau nikah sama aku tuh, kenapa emang? Aku nih pemarah, ketawa. Tapi mikir dulu ya kalau menikah sama aku nih kurang pintar masak. Ya udahlah nggak usah makan kita. Apa? Nah lucu-lucu gitu. Dan itulah yang menjadikan mereka bertahan langgeng gitu. Jadi kalau orang-orang yang katanya hebat, berduit, berjabatan tinggi itu, kalau menikah tuh kayak menyatukan 2 kubu. Kalau bisa satu Indonesia tahu, bangga. Habis itu ribut-ribut juga. Jadi justru orang-orang biasa yang tahu cara menghargai Tuhan, cara menghormati Tuhan, cara patuh dengan Tuhan. Gimana kalau zaman sekarang? Toto pacarnya 3 bulan merantau, nangis darah. Oh, Enggak, jangankan 3 enggak bulan. saling WhatsApp-an aja 2 menit. Ya, nggak saling WhatsApp. Nggak dibaca WhatsApp-nya. Ya, Atau dibaca aja nggak dibalas. Marah pula gitu kan. Apa karena ini ya? Karena saking mudahnya sekarang ini kan untuk berkomunikasi, untuk saling tahu. Jadi tidak ada lagi batasan, nggak ada lagi kesulitan. ya perjuangan gitu untuk mendapatkan sesuatu gitu. Bukan sih, kecanggihan ini menurutku malah bagus.
Sebenarnya. Iya, mempermudahkan. Mm-mm. Tapi dengan kecanggihan ini, Kenapa jadi banyak masalah gitu? Masalah yang sepele-sepele gitu. karena tidak saling ngobrol. Zaman dulu tuh ya, yang aku tahu, suaminya merantau 3 bulan, kan nggak ada handphone, Mm-mm. nggak tahu kabar, paling surat. Begitu balik dari rantauan, ketemu bininya, bercerita dia. Selama dia Selama 3 bulan di sana tuh ngapain aja, istrinya juga bercerita, capek ngurus anak lah, inilah, itulah, bercerita di perjalanan seperti apa. Nah, nah hal itu tuh dilupakan sekarang tuh. Hal itu tuh dianggap receh, tidak penting. menceritakan apa yang dialami ke pasangannya tuh Nah, receh ya. karena istrinya terbiasa bercerita apapun dengan suaminya dengan santai, dengan merdeka. Suaminya terbiasa bercerita dengan istrinya dengan santai dan merdeka. Akhirnya apapun bentuk persoalan mereka itu orang lain tidak tahu. Nah, sedangkan kita ini kebanyakan hanya formalitas aja, status aja menikah. Lebih senang cerita sama orang lain. Pokoknya tahu beres, dapat duit, tahu beres, diem aja, anteng-anteng gitu kan. Ada orang yang Tapi nggak usah berisik cerita-cerita. Ada yang begitu juga loh. Ada orang yang kadang-kadang buta huruf. Hmm. Ada juga orang yang kadang-kadang cacat fisik. Tapi cepat ketemu jodohnya dan bertahan. Ada yang terlihat sempurna, serba ada. Tapi malah Karena kalau orang dulu itu dalam hatinya ketika bukan dalam hati. Aku aja lah orang lama. Ya gimana caranya menikah itu untuk hidup bersama gitu. Teman hidupku adalah bini. Nah, kalau sekarang ini ya seperti itu tadi, pertandingan. gengsi. Orang dulu tuh ya, kalau bertemu dengan pacarnya, nongkrong aja di sawah. Tapi langgeng. Kayak zaman sekarang ini ke Menara Eiffel. Bahkan satu Indonesia tahu. Ribut-ribut juga. Karena kan cuma melihat Menara Eiffel. Yang celakanya lagi dari bandara misalnya sampai ke Menara Eiffel itu gak ada yang ngomong. Sampai di Menara Eiffel makan, foto-foto, ngasih tahu bahwa ini Menara Eiffel agar terlihat luar biasa. Habis itu pulang. Nah, kalau orang dulu tuh menikmati perjalanan, bercanda lah, sebentar-bentar ketawa, sebentar-bentar ribut dikit, seru di perjalanan tuh. Kalau zaman sekarang, kalau kemana-mana itu, baik itu naik mobil, pesawat, kereta api, pegangan tangan aja, ngomong nggak? Iya. Kan pegangan tangan sudah menunjukkan kalau serius dan Ya pegangan tangan sudah menunjukkan serius dan benar-benar. iya. Tapi dalam hati masing-masing menurutku berpikir setia nggak ya dia dengan aku ya? Benar-benar cinta. Kalau dulu tuh yang aku paham nih, megang jari pasangan aja bisa nggak tidur 3 hari, saking indahnya. Lihat genteng rumahnya aja udah, Iya kan nggak? ya ampun dia ada di rumah gaya Iya. gitu kan. Terus dijagain. Dan dijagain tuh benar-benar, misalkan jalan-jalan terus dingin, diselimuti, dijagain betul-betul. Karena saking nggak mau Dia sampai sakit. ya kalau gitu sekarang kan sampai- nggak cukup pegangan tangan kan.
harus pegangan selanjutnya kan. Karena itu bukti dari cinta gitu. Dan keseriusan. Karena kenapa? Kenapa aku bisa ngomong begitu? Aku ini kan orang lama, Iya. jauh tua gue dari lo, jauh banget. Karena aku sempat mengalami pacaran zaman dulu tuh. Misalkan dari jam 8 ada bahasa apel malam minggu itu kan ya. Datang jam 8. Ngobrol aja, ngarul ngidul. Si cewekku nyeritain kesehariannya tadi siang, gue nyeritain keseharianku tadi siang apa gitu, nggak jelas gitu. Tapi seru. Dan senang, begitu doang. Balik tuh kalau bapaknya udah batuk. Jadi gitu ya. Nanti cewek gue ngomong, bapak udah batuk. Udah, gitu doang. Nggak ada apa-apa, senang tapi. Bisa nggak tidur itu, mikirin pembicaraan tadi. Jadi sekalinya ketemu itu senang karena mau ceritain Iya, hal-hal. karena mau cerita gitu. Dan kalau bercerita tentang berapa jumlah duit, kerja di mana tuh justru enggak. Itu tuh cerita seperti itu tuh kalau sudah menuju ke mau nikah. Kira-kira kerjaanmu bisa siap nggak sih kalau kita udah menikah? Itu tujuannya itu. Nah, sekarang kan bertanding. Ya kalau perempuannya punya Lamborghini, harus punya laki yang punya Ferrari lah. Makanya kan janji pranikah aja. Iya. Udah kayak mau bercerai besok. Yang lebih nikahnya belum udah dipikirin ya banget. Satu yang kedua, banyak banget zaman sekarang itu kalau menikah cari tempat sakral. Yang menjadikan pernikahan itu sakral bukan tempatnya, tapi niatnya. Jadi dimanapun tempatnya sama aja. Sama aja, asal niat benar-benar. Jadi kesimpulannya, ributnya sebuah pasangan itu penyebab utamanya karena nggak saling kenal satu sama lain. Itu aja. Nih buat pasangan yang sudah punya rencana tapi tertunda. Pesan untuk Susan Sameh dan Fajar Alfian. Menurutku mereka masih sama-sama punya perasaan. Menurutku juga karakter mereka berdua itu cocok. Menurut yang gue lihat. Ditambah pula ya tadi masih punya perasaan. Tentunya kalian ngerti lah harus apa. Kalaupun ada beda pendapat atau ada beda keputusan, yang gua rasa sih nggak ada niat yang macam-macam sih. Hanya belum saling kenal. Saling berceritalah tentang diri kalian masing-masing satu sama lain. Biar saling kenal. Kalau sudah kenal tuh enak ngejalaninya. Semoga bersama lagi. Sampai menuju pernikahan. Amin. Itu aja. Oke. Suka atau tidak, percaya atau tidak, setuju atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!